Paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Pembuatan paragraf terdiri dari fakta dan opini yang berisi tentang penjelasan berupa pendapat penulis. Fungsi dan syarat paragraf. 1. Fungsi pembentukan paragraf. Menampung bagian kecil gagasan utama karangan, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Pengarang melahirkan pikiran secara sistematis, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Sebagai tanda pikiran baru dimulai, memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama, Sudarsono dan Hikmat. 2. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Kesatuan, kepaduan, isinya relevan dengan karangan dan pengembangan. Unsur paragraf. 1. Kesatuan, 2. Koherensi, dan 3. Pengembangan. Kerangka paragraf. Menentukan tema, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Tujuan membentuk paragraf. Membedakan penulisan dalam merinci ide pokok, membedakan pembaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis, dan memberikan perhentian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Jenis-jenis paragraf. Menurut Vinoja, paragraf dikelompokkan menjadi 3. Ketiga kelompok paragraf tersebut antara lain paragraf menurut posisi kalimat topik, menurut isinya, dan fungsinya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Paragraf dedukatif. Paragraf dedukatif adalah paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama di awal paragraf. Paragraf ini menyajikan permasalahan di awal para paragraf dan kemudian menyajikan rincian atau uraian masalah. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama di akhir kalimat. Teknik penyajian ini dilakukan dengan cara menyajikan penjelasan terlebih dahulu dan kemudian menyajikan kalimat topik atau kalimat utama. Paragraf deduktif indukatif. Paragraf deduktif induktif merupakan paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama yang terletak di awal dan di akhir kalimat. Kalimat di akhir paragraf merupakan penegasan kembali dari gagasan utama yang terdapat di awal paragraf. Paragraf penuh kalimat topik. Paragraf penuh kalimat topik memiliki kalimat topik atau kalimat utama di seluruh paragraf. Jenis paragraf ini terbentuk dari kalimat topik atau kalimat utama dari seluruh paragraf. Hal ini menyebabkan tidak ada satupun kalimat dalam paragraf yang tidak termasuk ke dalam kalimat topik atau kalimat utama. Jenis-jenis paragraf menurut isinya. Menurut isinya, paragraf dibedakan menjadi 5, yaitu paragraf persuasif, paragraf argumentatif, paragraf naratif, paragraf deskriptif, dan paragraf ekspositoris. Jenis-jenis paragraf menurut fungsinya. Menurut fungsinya, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka bertujuan untuk mengawali atau membuka sebuah karya tulis. Paragraf penghubung dapat disebut dengan paragraf isi. Paragraf ini bertujuan untuk mengembangkan topik atau pokok pembicaraan yang telah dirumuskan pada paragraf pembuka. Paragraf penutup berisi simpulan dari sebuah karya tulis. Paragraf ini dimaksudkan sebagai penutup atau bagian akhir dari karya tulis. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Berdasarkan fungsinya, kalimat yang membentuk paragraf dikelompokkan menjadi 2, yaitu kalimat topik atau kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat
topik atau kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok atau gagasan utama paragraf. Sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang memiliki fungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide pokok tersebut. Ciri-ciri kalimat utama atau kalimat topik antara lain kalimat utama merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri, mengandung permasalahan yang dapat dirinci dan diuraikan secara lebih lanjut, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain, dapat dibentuk tanpa sambungan. Ciri-ciri kalimat penjelas atau kalimat pendukung antara lain merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Arti kalimat penjelas atau kalimat pendukung dapat diketahui jika dihubungkan dengan kalimat lain semua dalam satu paragraf, memerlukan bantuan kata sambung dan frasa transisi dalam membentuk kalimat. Isi dari kalimat pendukung dapat berupa rincian, penjelasan, contoh, dan data tambahan yang bersifat mendukung atau menjelaskan kalimat topik. Kerangka paragraf. Kerangka paragraf adalah suatu rancangan yang terdiri atas gagasan atau ide pokok karya tulis yang disusun secara sistematis. Kerangka paragraf dapat dibuat sebelum menyusun suatu paragraf. Membuat kerangka paragraf digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan ide pokok paragraf dan mengembangkan suatu paragraf. Puisi. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang sering kita temui dan kita pelajari pada bangku SMA. Puisi adalah bentuk ekspresi diri yang menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pemikiran, pengalaman, kesenangan, ataupun nasihat seseorang. Indonesia mempunyai banyak sastrawan puisi tersohor. Di antaranya adalah Chairil Anwar, W.S. Rendra, Sapardi Djoko Damono, Taufik Ismail. Sedangkan beberapa karya puisi yang terkenal di antaranya adalah Karawang Bekasi, Aku Ingin, Aku, dan masih banyak lainnya. Pengertian puisi. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Pengertian puisi menurut para ahli. Menurut H.B. Jasin, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Menurut Sumardi, puisi adalah karya sastra dengan bahasa dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi-bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan atau imajinatif. Menurut James Rippes, puisi merupakan ungkapan bahasa yang penuh dan kaya akan daya pikat. Menurut Herman Waluyo, puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Karya puisi mengandung nilai estetika tersendiri. Orang yang membuat puisi disebut dengan penyair puisi. Tiap puisi memiliki karakteristik tersendiri di antara satu dengan lainnya. Ciri-ciri puisi. Puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Puisi bermakna konotatif. Puisi bersifat simetris. Puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun atau puisi lama. Puisi terdiri kesatuan sintaksis atau gatra. Bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Unsur-unsur puisi. 1. Struktur fisik puisi. Diksi, tipografi, majas, kata konkret, imaji atau citraan, rima atau irama. 2. Struktur batin puisi, tema atau makna, nada, amanat, dan perasaan. Jenis-jenis puisi. 1. Puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20.
Puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis pula. Di antaranya adalah pantun, talibun, pantun berkait atau seloka, pantun kirat atau karmina, gurindam, syair, dan mantra DLL. 2. Puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Beberapa jenis puisi baru adalah sebagai berikut. Balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan. Terkadang disajikan dalam bentuk dialog atau dinyanyikan. Himne atau gita puja adalah sejenis nyanyian pujaan yang ditunjukkan untuk Tuhan atau dewa atau sesuatu yang dianggap penting dan sakral. Ode adalah puisi lirik berisikan sanjungan kepada orang yang berjasa dengan nada agung dan tema serius. Umumnya, ode ditujukan untuk orang tua, pahlawan, dan orang-orang besar. Epigram yaitu puisi yang berisi tentang ajaran dan tuntunan hidup. Epigram berarti unsur pengajaran, nasihat, membawa ke arah kebenaran untuk dijadikan pedoman hidup. Romansa yaitu puisi cerita yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Puisi romansa menimbulkan efek romantisme. Elegi yaitu syair atau nyanyian yang mengandung ratapan dan ungkapan duka cita, khususnya pada peristiwa kematian. Distikon yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 2 baris atau 2 seuntai. Satire yaitu puisi yang menggunakan gaya bahasa berisi sindiran atau kritik yang disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, atau parodi. Terjina adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 3 baris atau 3 seuntai. Queen yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 5 baris atau 5 seuntai. Sextet yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 6 baris atau 6 seuntai. 3. Puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Puisi kontemporer selalu berusaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan irama, gaya bahasa, dan lain-lainnya yang terdapat dalam puisi lama maupun baru. Puisi kontemporer dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Puisi mantra yaitu mengambil sifat-sifat dari mantra. Puisi mbeling yaitu puisi yang sudah tidak mengikuti aturan umum dan ketentuan dalam puisi. Puisi konkret yaitu puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis atau wajah dan bentuk lainnya dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai media. Cara membuat puisi. 1. Tentukan tema atau judul. 2. Menentukan kata kunci. 3. Menggunakan gaya bahasa. Dan 4. Kembangkan puisi semenarik mungkin.